Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya dan masih di seputaran informasi tentang peternakan entok jumbo Blitar. Untuk menambah informasi-informasi yang kita butuhkan dalam peternakan entok jumbo Blitar, rekan semua, pada kesempatan kali ini saya juga akan sedikit memberikan tips perawatan entok jumbo Blitar. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tips cara perawatan entok jumbo Blitar yang sedang mengalami ganti bulu, atau kalau dalam istilah peternakan ayam biasanya itu disebut mabung ya, yang jelas ganti bulu. Nah, rekan-rekan semua, seperti kita tahu, unggas itu secara dalam kurun waktu tertentu itu ketika bulu-bulunya sudah rusak, kebanyakan sudah rusak, nantinya akan mengalami fase yang disebut ganti bulu atau pergantian bulu. Nah, pada fase ini ternak yang kita miliki sebaiknya diperhatikan lebih baik karena seperti kita tahu, ketika ganti bulu tentunya kondisi fisik ternak kita akan berbeda dengan kondisi normal. Nah, rekan-rekan semua, apa saja yang seharusnya kita lakukan ketika kita punya entok yang sedang ganti bulu? Rekan-rekan semua, supaya proses pergantian bulu ini bisa lancar dan cepat, maka sebaiknya peternak itu punya treatment tersendiri agar ternaknya tetap dalam performa yang maksimal, supaya pergantian bulu ini tidak menjadi hambatan bagi perkembangan atau kondisi peternakan kita. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita lakukan. Nah, rekan semua, yang pertama, ketika kita punya entok yang sedang posisi ganti bulu seperti ini, yang paling pertama harus kita lakukan adalah kita karantina atau kita pisahkan dari koloni. Nah, seperti ini ya. Ini saya punya entok jumbo ya. Ini kebetulan indukan. Nah, ini posisi sedang ganti bulu, maka dari itu kita pisahkan dari koloni yang ada. Tujuan pemisahan ini seperti apa? Pertama, jelas saja untuk melindungi entok ini supaya dia tidak terganggu, karena fisiknya biasanya ketika masih ganti bulu itu fisiknya lebih lemah, karena ketika pertama kali tumbuh bulu-bulu itu yang masih kecil itu, yang baru tumbuh itu biasanya badannya mungkin terasa sakit, mungkin karena dia rawan stres. Biasanya itu rawan stres. Kalau kita ingin tahu cirinya, sebut saja misalnya ini kebetulan contohnya, ini kita buat contoh indukan. Indukan ketika sedang ganti bulu dia tidak akan mau didekati oleh pejantan. Nah, seperti itu, dia akan berteriak-teriak sekuatnya karena mungkin memang fisiknya tidak mendukung. Makanya kita lakukan karantina, kita pisahkan, kita pindahkan, kita pelihara pada kandang khusus yang tentunya lebih longgar. Jadi kita siapkan kandang untuk karantina, tetapi kandangnya ini yang benar-benar lega ya, jangan kandang seperti ini ya. Ini posisi saya untuk kandangnya ini kurang memadai, seadanya saja. Kalau bisa dibuat kandang yang lebih besar. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ini sebenarnya bukan ganti. Nah, itu lihat ya, itu kanan kirinya ya, sayapnya itu kan rontok juga seperti itu ya. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, itu yang kiri juga, sebelah ini juga berarti itu ada tua kayak gitu. Nah, itu sebagian juga sudah jatuh di situ, dan ini yang kecil-kecil. Nah, ini makanya kita buat kalau bisa dalam kondisi kandang ini, kandangnya itu cukup lebar. Kemudian yang kedua, rekan semua, yang perlu diperhatikan juga adalah asupan pakannya, makanannya itu kalau bisa jangan disamakan dengan yang lain.
Karena entok ini sedang dalam masa perbaikan bulu, mengganti bulu, jadi tanggal bulu yang lama yang sudah jelek kemudian akan tumbuh bulu yang baru, maka sebaiknya kita siapkan pakan yang berbeda. Untuk paling mudah, agar lebih mudah, itu kita siapkan saja pakan yang dari pabrikan atau pakan yang full, pakan jadi, seperti itu aja. Kasih aja pakan jadi, itu tidak lama, pokoknya dibuat pemberian pakan dan minum itu seininya. Pakan dibuat ada terus ya, 24 jam kalau bila perlu. Kasih aja makanan terus, minumannya juga jangan lupa seperti itu. Nah, ini dua faktor ini rekan semua itu harus diperhatikan supaya proses pergantian bulu ini bisa benar-benar berjalan dengan baik dan tanpa hambatan, dan yang terpenting cepat. Kalau cepat nanti kan kita bisa produksi lagi, apalagi yang masih tergolong cukup muda. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini yang bulunya sudah coba bisa dilihat ya, bulunya sudah lumayan tumbuh, hampir separuh itu ya, sayap-sayapnya itu udah kelihatan. Nih kita majukan sedikit, nah itu ya, masih ini ya, separuh itu udah tumbuh. Nah, ini bisa dilihat kalau dia ganti bulu itu, kalau dari daging tumbuhnya itu kan, dari cirinya kan memang ini udah indukan yang cukup, bukan indukan muda artinya, seperti itu ya. Nah, ini ganti bulu untuk yang pertama kali ya. Kalau yang ini sama, yang itu juga, yang tadi juga untuk yang pertama kali. Ini kondisinya bagus seperti ini ya, hasilnya tuh. Bulunya masih bersih bener ya, belum ada noda ya, putih-putih mulus. Nah, itu di bagian ekornya juga itu sebagian sudah tumbuh, sebagian masih ada sisa yang lama kemarin. Harusnya kita cabut saja 1-2 itu supaya lebih cepat, tapi ini termasuk yang nggak mau dipegang, ini susah bener. Nah, jadi rekan-rekan semua, jadi itu tadi yang perlu diperhatikan. Pertama tadi kandang ya, kita siapkan kandang terpisah. Kemudian yang kedua pakan. Nah, untuk kandang ini dibuat selebar mungkin, carikan kandang yang ini, karena kalau bisa nanti bulu-bulu yang baru tumbuh jangan sampai rusak terkena kandang, karena kandangnya sempit seperti itu. Seperti ini ya. Ini cantik bener nih, coba lihat. Nah, cantik kan? Nah, ini tinggal nunggu sebentar lagi, ini bakalan tumbuh sempurna yang sayap dan siap untuk produksi lagi. Nah, untuk yang satu ini, yang di atas ini baru permulaan. Nah, ini permulaan. Nah, ini kelihatannya kan kurang bersemangat ya, agak lesu karena lidahnya ini ya. Banyak bener. Itu yang sudah kayak gitu, ini sebenarnya bisa dibantu. Ini kita lepas aja biar cepat. Nanti kita cek lagi apakah dia benar-benar sampai mana prosesnya. Kalau misalnya itu bisa kita keluarin atau tetap kita di sini. Yang jelas selain karantina, pokoknya pakan ya rekan semua, pakan jangan sampai kurang ya, jangan sampai kurang, dan jangan sampai kualitasnya jelek, karena nanti akan menghambat kecepatan ganti bulunya seperti itu. Nah, itulah tadi rekan-rekan sedikit informasi untuk kali ini. Untuk rekan-rekan semua yang punya entok sering ganti bulu, itu sebaiknya dilakukan seperti ini supaya prosesnya cepat dan nanti bisa produksi lagi. Kalau baru pertama kali ganti bulu kan masih diharapkan masih bisa produksinya masih bagus. Ini pertama kali dan itu juga pertama kali. Tuh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai di sini, sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.